program Sportholics. Pada episode kali ini kita masih akan berbincang mengenai ASEAN University Games 2024 di mana Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah di tahun ini. Walaupun sebelum-sebelumnya Indonesia juga pernah nih untuk menjadi tuan rumah di tahun 1982, di tahun 1990, 2004 dan 2014. Dan spesial di tahun ini diadakan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan di Kota Malang. Nah, Universitas Brawijaya menjadi salah satu venue untuk perlombaan taekwondo, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu atlet yang berhasil mendapatkan juara 1. Tapi kita mau kasih kabar gembira juga bahwa dengan banyaknya medali yang didapatkan oleh para atlet dari berbagai cabang lomba ini membuat Indonesia sekarang memuncaki klasemen sementara. Heboh sendiri ya. Jadi karena sekarang Indonesia mendapatkan banyak medali mulai dari emas sampai yang lain-lain, akhirnya Indonesia mendapatkan puncak pertama, dan disusul di kedua ada Thailand, dan yang ketiga ada Malaysia. Dan semoga Indonesia bisa mempertahankan prestasinya sampai akhir nanti, membawa bangga nama Indonesia, bukan hanya menjadi tuan rumah tapi juga menjadi juara umum pada Asian University Games 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan atlet dari Indonesia. Namanya adalah Dinda Putri Lestari, berasal dari Semarang dan mendapatkan juara 1 dalam cabang Kyorugi Female Under 67 kg. Langsung aja kita sapa. Halo Dinda. Hai Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ada kebanggaan Garuda di dada. Yeay, luar biasa. Dinda, boleh kenalan dulu dong. Menyapa sahabat UB TV yang biasanya notabene memang mahasiswa Universitas Brawijaya. Siapa tahu nih kenalan sama Dinda, dapat teman baru, kenalan baru. Halo, nama aku Dinda Putri Lestari. Aku asal dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Universitasnya? Universitas Dianuswantoro. Oke, ambil jurusan apa sih kalau kuliahnya? Aku manajemen. Wih, anak manajemen ya. Nah, kalau dalam dunia taekwondo nih kapan nih mulai seneng atau menggeluti dunia taekwondo? Aku mulai ikut taekwondo dari kelas 2 SD. SD? Ya. Oh, oke. Terus ikut tanding-tanding itu mulai SMP. Nah, ikut profesional atlet udah mulai SMA kelas 1. Wow, ini karena dorongan dari orang tua atau pingin sendiri nih karena ada satu momen tuh kayak mau deh jadi atlet? Awalnya karena dimasukin sama orang tua ya, ikut taekwondo biar mengisi kegiatan gitu di rumah. Nah, lama-lama kayak pelatih tuh lihat, oh ada potensi nih, gitu kan, tinggi juga gitu. Iya, dan disuruh ikut tanding. Awalnya nggak boleh sama orang tua kan, karena semua ini kayak cedera gitu tuh ditanggung sendiri. Jadinya orang tua kan takut. Khawatir. Gitu. Iya. Terus lama-kelamaan ternyata tandingnya pakai pelindung jadi aman gitu. Nice. Jadi boleh ikut bertanding. Nah, setelah ikut bertanding kayak gitu banyak menangnya. Nah, dilirik sama tim profesional Jawa Tengah, PPLP namanya. Iya, dan masuklah karena seleksi. Luar biasa. Ini kalau dengar cerita Dinda kok kayak gampang banget ya. Pasti ada prosesnya dong, nggak semuanya gampang. Bolehlah diceritakan dalam proses untuk sebelum menjadi atlet profesional, ada nggak tuh kenangan-kenangan kayak wah, ternyata susah banget ya menekuni taekwondo, ada nggak tuh cerita-cerita kayak gitu? Kalau dulu seneng sih karena kan itu masih ekstrakurikuler ya. Hobi ya. Iya, masih hobi, ya. masih kegiatan yang banyak temen gitu. Terus lama-kelamaan udah masuk yang PPLP itu ternyata udah ketemu atlet-atlet PON gitu-gitu kan. Nah, jadinya ternyata taekwondo tuh nggak cuman segitu aja gitu. Ternyata tuh lebih banyak, lebih pada jago-jago gitu. Nah, makin lama di PPLP naik lagi ntar pelada, dan sekarang alhamdulillah udah di timnas. Wah, keren banget Dinda, nih kebanggaan Indonesia. Dan dengar katanya Dinda ini setelah memenangkan di AUG ini juga kayaknya mau terbang ke negara mana nih? Iya, besok tanggal 6 aku langsung ke Korea kita. Sebagian tim Indonesia yang main di AUG ini. Wah, luar biasa ya. Ternyata tidak cukup puas dengan satu pertandingan, terus mengibarkan nama Indonesia di berbagai negara ya. Oke. Ini kita masih pengen kepo nih sama cerita Dinda soal dunia taekwondo gitu ya. Nah, taekwondo sendiri dulu pengalamannya Dinda sebelum join AUG sudah pernah join kompetisi apa aja nih? SEA Games udah 2 kali. Waktu di Vietnam tahun 2022 dan SEA Games Kambodia tahun 2023 kemarin. Kebetulan ini AUG kedua aku.
Ya, Sebelumnya di Thailand tahun 2022. Dan waktu itu juga dapat emas juga di Thailand, dan ini kebetulan tuan rumah, alhamdulillah emas lagi. alhamdulillah. Terus menjaga ini ya prestasinya berturut-turut, karena ini 2 tahun sekali ya Iya. lomba AOG-nya. Iya. Oh, I see. Ini kira-kira persiapannya seperti apa sih dari Dinda sendiri? Apakah ada support dari pemerintah secara khusus karena ini mewakili Indonesia nih? Karena taekwondo, karena Indonesia tuan rumah, jadi kemarin persiapannya udah cukup bagus sih, cukup ini, soalnya udah masuk timnas kita udah 2 bulan persiapannya. Kalau aku sendiri kan udah dari 2021. Nah, untuk persiapan AUG ini anak-anak yang emang mau dimainin AUG beberapa kelas udah dipanggil 2 bulan sebelumnya kemarin. Oh, oke, I see. Dan tentu ada proses seleksi kah atau Iya. berdasarkan coach ini ngelihat track record teman-teman biasanya? Awalnya diambil dari juara 1-2 pertandingan, Oke. pertandingan resmi, terus habis itu diseleksi. Seleksi fisik, sparring, terus kayak tinggi badan, berat badan, gitu-gitu. Luar biasa. Oke, aku pengen tahu sih apa kesannya Dinda saat mengikuti AUG khususnya di Kota Malang. Kesannya seneng karena tuan rumah. Oke. Dan senengnya lagi karena bisa ngibarin bendera merah putih di negara sendiri. Oh, luar biasa. Oke, terakhir mungkin pesan nih untuk teman-teman atlet yang masih harus berjuang dan juga untuk tahun depan nih, kan akan diadakan di Malaysia ya kalau nggak salah. Silakan. Untuk teman-teman aku yang main AUG yang belum, oh ya, untuk teman-teman aku yang sedang bertanding di Asian University Games, semangat karena Indonesia menjadi tuan rumah itu kesempatannya jarang gitu. Jadi kita harus bisa mengeluarkan semua kemampuan yang kita punya untuk Indonesia. Oke, terima kasih banyak Dinda sudah mau sharing. Sama-sama. Semoga lancar nih perlombaan yang di Korea ya. Amin. Dan membawa harum nama bangga Amin. Indonesia. Dan teman-teman jangan berhenti untuk support para atlet kita dengan memberikan doa-doa terbaik kalian ataupun support-support melalui berbagai channel, entah itu sosial media dengan kata-kata yang baik, biar para atlet kita juga semangat nih untuk bawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dan thank you Sobat Sport sudah menonton episode kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye! Halo Sobat Sport, kembali lagi di Sportholics. Kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Dinda yang telah meraih juara 1 dalam Taekwondo di UAG 2024 ini. Dan kita masih banyak nih hal-hal yang kita pengen kepoin soal Dinda, terutama soal persiapan dan mungkin juga seleksinya kayak gimana sih. Biasanya kalau dari pemerintah Indonesia memberikan persiapan tuh kayak apa sih? Apakah ada jadwal tertentu, kemudian ketemu dengan coach, atau bahkan sampai makannya diatur? Gimana sih Dinda? Coba ceritain. Kalau taekwondo kan kita di TC-in ya, jadi dia di PMPP di Bogor, namanya PMPP itu dia mes buat tentara yang mau berangkat buat ke luar negeri. Itu apa ya Kak, tahu nggak? Nggak tahu, Oh, lupa anggap ya? aja Oh, pemirsa gitu ya. tahu. Nah itu kita di situ di mesnya di barak, Oke. di barak TNI itu, jadi kita jadi satu, makan, tidur, latihan tuh udah terjadwal semua. Oke. Kayak Selama 2 bulan tadi. selama 2 bulan. Full everyday. Full, pagi sore, istirahat cuman Sabtu sore dan Minggu, hari Minggu full. Oh, berarti kuliahnya izin dulu nih ya kalau soal Iya, persiapan. karena kalau aku kan udah dari 2021, aku tuh online Kak jadinya. Oh, karena atlet. Iya, Jadi memang spesial karena susah juga ya. Karena kalau kuliah offline latihannya gimana gitu. Iya. Jadi mantap sekali di kampusnya Dinda bisa jadi
rujukan para atlet untuk kuliah di mana tadi Dinda? Udinus. Udinus. Habis ini langsung banyak nih yang apply di Udinus. Oke, tapi kalau support dari kampus sendiri seperti apa nih ketika tahu, oke Dinda ini jadi ibaratnya udah atlet nasional nih yang diurusin sama negara. Kira-kira support dari kampus seperti apa? Sangat support sih, soalnya kalau aku tanding tuh selalu dikasih uang saku, bonus, itu kan udah bentuk perhatian kampus untuk aku. Nah, beasiswa juga S1 aku full, S2 juga dikasih full juga. Tapi ini setimpal sih dengan perjuangannya Dinda yang membanggakan dan bawa harum bukan hanya Udinus nih, udah Indonesia gitu ya, bahkan bukan hanya satu lomba tapi banyak kompetisi sebelumnya dan nanti yang ke depan akan Dinda hadapi berikutnya. Oke, baik. Nah, ini Dinda untuk lomba kali ini berangkat sendiri perwakilan Indonesia atau ada juga nih teman-teman lainnya juga yang turut bertanding? Dari tim Indonesia, dari timnasnya Indonesia. Oke, banyak berarti ya, di hampir semua cabur ada nih? Hampir semua cabur, iya. Tapi kalau di taekwondo apakah Dinda sendiri? Enggak, ada teman aku ke hampir 30-an yang bertanding. Taekwondo aja? Iya. Wow, luar biasa. Tapi apa semua sudah bertanding atau masih beberapa aja nih? Kemarin baru hari pertama taekwondo. Oh, oke. Jadi kita sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6. Hari pertama aja Dinda udah dapet juara 1 ya? Mas pertama taekwondo. Oh, mas pertama taekwondo. Ya, merinding banget aku dengarnya ya. Semoga teman-teman yang lain nyusul juga deh ya prestasinya seperti Dinda juga. Oke, baik. Nah, ini kan rencana Dinda juga akan persiapan ke Korea nih. Nah, ini gimana nih nyiapin ibaratnya 2 kompetisi yang berdekatan? Apakah ada treatment khusus dari coach ataupun dari perwakilan negara nih untuk mempersiapkan Dinda dan teman-teman yang mau berangkat? Setelah bertanding kita dikasih istirahat 1 hari itu khusus buat recovery kayak massage, renang, dikompres es gitu untuk lebam-lebam kita kemarin setelah bertanding. Terus besok sudah mulai latihan lagi. Untuk persiapan buat berangkat tanggal 6. Dinda akan bertolak lagi kembali ke? Enggak, latihannya di hotel aja, di gym mungkin. Oh, I see. Kirain langsung kembali ke baraknya yang tadi itu. Enggak. Ya? Oh, I see. Berarti berangkat dari Malang nanti karena langsung emang ke Korea? iya langsung. Ini bener-bener jam terbang tinggi ya Dinda ya, kirain bisa pulang dulu ketemu orang tua atau mungkin enggak ya? Enggak. Wah, ini bener-bener ibaratnya mengorbankan banyak hal ya, bukan hanya kuliah tapi ya waktu istirahat, waktu ketemu keluarga juga. Oke, nah aku juga sebenarnya penasaran sih karena di taekwondo ini beberapa dari atlet negara lain juga sempat cerita ada cabang-cabang yang kategorinya beda-beda. Nah, Dinda ini kan kyorugi female, itu apa sih? Ini kan bahasanya kayak bahasa Korea ya? Iya. Apa sih ini kayak cabangnya seperti apa sih? Kyorugi itu yang fight kita. Kalau di taekwondo itu kyorugi yang fight. Nah, ada yang gerakan hafalan itu pomse namanya. Kayak kalau pencaksilat itu seninya lah. Yang seni. Nah, berarti Dinda Yang fight. ya sama yang lawan mana sih yang paling kayak nih, aduh lawan paling berat nih. Di AUG ini? Ya di AUG ini kira-kira. Nggak ada sih. Wah iya dong juara 1. Jadi semua ya yang penting semangat dulu Semangat ya. dulu. Oke, tapi kalau mungkin dari pertandingan sebelumnya kira-kira ini nih kayaknya aku harus hati-hati, latihannya harus makin kencang. Yang mana nih kira-kira biasanya? Kalau di SEA Games sih mungkin Vietnam sama Thailand ya. Oke, apa tuh yang bikin mereka kelihatan lebih canggih? Apakah dari sisi coachnya atau apa? Dari teknik atau apa? Dari jam terbang mereka yang tinggi, terus mereka itu ya jam terbang sih paling penting. I see. Padahal Dinda juga jam terbangnya udah luar biasa, masih kurang ya tetepan. Oke, baik. Nah kalau dalam taekwondo itu apa sih yang dinilai dan dinilai, terutama buat pemirsa yang masih awam banget gitu ya, apa sih yang dinilai? Kalau yang mungkin seni tadi itu dinilai dari apa, kalau yang seperti Dinda yang fight itu apa yang dicari? Karena aku dari kyorugi ya, dari fight, kalau sistem poinnya itu di badan 2, tapi dia kan pakai sensor, jadi benar-benar harus nempel dan power juga, dan powernya itu diperkelas. Kalau kelas aku kan pasti powernya gede karena 67 daripada kelas yang misal 53. Jadi kalau misal kelas aku nendangnya seperti power di setting kelas 53, dia nggak bakal keluar poinnya. Jadi emang harus kenceng juga sesuai kelas. Oke, berarti latihannya bukan hanya sekedar biasa gitu ya, harus Power juga bisa juga menyesuaikan dengan alatnya. Iya, yang ada akurasinya juga harus bagus. Berarti latihan pun pakai alat-alat seperti itu Dinda? Iya, kita
Jadi sakit dong ya kan, alat keras atau enggak? Gimana sih? Kita pakai pelindung, full kok, tangan, kepala, kaki. Oke, ada nggak sih cerita-cerita sampai Dinda mungkin sempat cedera atau harus ada recovery atau selama ini alhamdulillah aman-aman aja nih? Alhamdulillah cederanya yang masih aman dan nggak mengganggu taekwondo ya, karena paling cuman kayak jari patah gitu aja. Cuman? Ya maksudnya kan ini juga kemarin tanding lebam gitu, belum di ronsen tapi semoga aman lah. Wow, luar biasa ya. Jadi buat atlet yang patah jari cuman guys, buat kita tuh mungkin sudah kiamat kali ya. Luar biasa sih perjuangan Dinda dan juga mungkin teman-teman atlet yang lain, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Dinda di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Welcome back to Sportholic. Ya, teman-teman, kita masih akan ngobrol bersama dengan Dinda, sang juara 1 dalam AUG 2024. Masih banyak nih hal-hal yang kita pengen kepoin soal personal life-nya seorang Dinda gitu ya. Jadi kalau kita flashback lagi, dari sekian banyak cabang olahraga gitu ya, kenapa milih taekwondo, di mana itu resikonya bener-bener ke diri sendiri tuh kerasa banget, misalnya cedera, lebam, segala macam. Ada olahraga yang mungkin lebih aman pakai alat, badminton mungkin. Nah, kenapa tuh akhirnya jatuh cinta ke taekwondo? Dulu tuh sebenarnya awalnya aku diikutin sama orang tua tuh banyak, kayak taekwondo, volley, basket, itu udah dicoba gitu. Nah, karena kalau misal di volley, basket kan grup ya mereka. Jadi kalau misal semangat sendiri tapi temennya nggak semangat, kalah. Jadi mumpung taekwondo yang individu udah terlanjur itu, jadi senang taekwondo. Karena kalau semangat ya udah menang sendiri. Karena kalau dalam olahraga prestasi tim itu dari semangat para atletnya. Iya. Apa jangan-jangan orang tua Dinda ini juga atlet? Dulu iya, volley sama sepak bola. Oh, ini alasannya. Yang dari tadi aku cari-cari, kok bisa sih semangat banget gitu ya. Ternyata memang orang tua juga atlet. Jangan-jangan juga mereka pernah masuk ini timnas Indonesia. Enggak sih, tarkam aja mereka. Oh, tarkam. Antar kampung. Oke, berarti akhirnya dilanjutkan cita-citanya kepada Dinda. Ada saudara nggak nih Dinda jangan-jangan? Saudara nggak ada. Anak tunggal? Oh nggak, ada tiga bersaudara. Atlet juga? Diikutin taekwondo juga, ada yang volley juga, tapi yang berkelanjutan jadi tim profesional cuman aku. Oh, luar biasa. Akhirnya semuanya ikut, tapi walaupun cuma Dinda, tapi pasti supportnya kerasa semua dong. Kalau Dinda kayak sekarang lagi lomba ini, gimana sih support keluarga dan mungkin keluarga kayak adik atau kakak, kira-kira apa sampai datang kasih supportnya Dinda atau seperti apa? Kalau aku tipe yang nggak bisa ditonton orang tua. Oh iya? Iya, karena aku malah mikir orang tua bakal takut gitu loh, bakal kasihan gitu, takut malah kalah. Jadinya kan kalau tanding takut kalah udah kalah duluan gitu. Jadi selama ini nggak pernah nih ditonton sama Pernah sekalinya ditonton itu malah pas event gede. Nah, sekalinya ditonton langsung kalah. Padahal biasanya selalu emas. Itu main pertama langsung kalah. Di mana tuh? Di Jawa Tengah, dan Jawa Tengah pas jadi tuan rumah itu. Karena udah ke pressure ya, waduh orang tua nonton gitu ya. Jadi akhirnya sudah nggak pernah nonton ya. Yang penting doanya. Yang penting doa, karena mending ibu kalau aku tanding selalu puasa di hari tanding gitu. Di hari itu. Emang doa orang tua paling manjur ya sampai sekarang, luar biasa. Oke. Baik. Nah, kalau kita flashback lagi, Dinda sebelumnya ada banyak lomba, terus kalau kita ke depan lagi mau ke Korea, ada lagi nggak nih lomba-lomba lainnya? Ada di September nanti PON di Aceh Sumut. Oke. Dan itu Dinda jadi atlet semua nih, akan berangkat semua terus? Iya. Oh, waduh, yang PON ini berarti mewakili? Jawa Tengah. Oke, mewakili Jawa Tengah. Jadi berarti kalau peraturan di dalam dunia atlet, walaupun misalnya sudah mewakili Indonesia sampai ke negara mana, walaupun ada pertandingan yang mungkin tingkat daerah, tetap boleh ikut ya? Boleh ikut karena itu event resmi. Jadi kayak membela Jawa Tengah gitu. Gak ada masalah. Oh, yang nggak boleh mungkin yang misalnya yang ngadain UKM kampus. Iya, gitu itu nggak boleh. Iya. Oh, I see. Ternyata
ada rules and regulation-nya gitu ya dalam dunia bahasanya profesional ini ya. Berarti teman-teman ini kalau kita ngomong lebih jauh lagi, apakah kayak ada gaji gitu ya dari pemerintah? Karena teman-teman atlet gitu ya, kesehariannya memang pelatihan, bertanding segala macam, itu seperti apa sih? Di Pelada, di daerah, di Pelatnas ada gaji semua. Jadi misal ini kan persiapan PON dan aku juga udah masuk timnas, jadi gajinya alhamdulillah double. Kayak dari daerah juga, dari timnas juga gitu. Keren banget ya, Indonesia sudah mengatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan semangat atletnya juga kan. Berarti ke depan Dinda akan terus berkiprah dalam dunia taekwondo atau seperti apa nih? Kan ini katanya S1-nya udah mau kelar, habis ini mau S2 juga. Nah, bidangnya manajemen, nah, tapi yang ditekuni profesional atlet. Nah, gimana nih ceritanya Dinda? Kalau aku sampai umur masa keemasan aku sih, karena ini belum capai jadi kayak masih mau penasaran taekwondonya. Sampai usia berapa sih biasanya atlet itu terus bertanding? Kalau usianya itu tidak terpaut ya, karena tergantung orangnya sih Mbak. Tapi kan kalau Indonesia perempuan itu udah pasti kalau udah umur 25 ke atas kan orang tua kan pasti minta untuk udah pulang nikah gitu kan, orang Indonesia gitu. Dan, Iya. Tapi kalau orang tua Dinda terserah Dinda. Oke, luar biasa. Keren banget loh orang tuanya Dinda ini, patut dicontoh. Bener-bener full support, Iya. terserah Dinda mau ngambil jalur yang mana, yang penting memang masih di jalan yang benar ya, kayak gitu. I see. Sekarang berapa sih usianya Dinda? 23. 23, berarti kalau mau ke 25 masih 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Tapi kayaknya Dinda bayanganku nih kayaknya masih jauh nih ya. Atau bahkan nanti sampai jadi pelatih. Karena saking banyaknya kemasan, ada kepikiran nggak tuh nanti someday? Emang mau buka tempat latihan taekwondo, mau buka dojo. Oh, udah punya planning dan Iya. cita-cita ke sana. Di mana? Di Semarang? Mau pengen, kan dari daerah aku tuh kurang maju gitu sebenarnya, karena dari 30 tahun tuh baru aku gitu loh yang bisa masuk tim daerah malah, Oke. apalagi timnas gitu kan, baru sekali seumur hidup Temanggung itu. Keren Daerah banget nih. Ini misal nih ada emak-emak atau orang tua yang nonton, kira-kira usia berapa sih anaknya itu perlu di sekolah ini? Siapa tahu nanti ada yang nonton nih masih mahasiswa tapi berapa tahun lagi udah punya anak mau disekolahin ke sekolah Dinda. Ini usia berapa kira-kira? Kalau yang masih anak-anak sih reguler tuh paling umur 7 tahun lah, 7 tahun Standar udah. ya untuk Iya. memulai, Iya. at least suka dulu sama Iya. taekwondo. Oke, jadi buat bapak ibu dosen mungkin yang lagi nonton atau mungkin teman-teman, nah ini nanti kalau gak kecapean nih di diri sendiri, siapa tahu next generation gitu ya bisa mengharumkan nama Indonesia melalui ajang kompetisi seperti ini. Oke, ini mungkin last question again and again, kita pengen nih minta motivasi dari Dinda untuk yang lagi nonton, siapapun yang lagi nonton, untuk terus semangat gitu ya memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kita punya cita-cita Indonesia Emas 2045, tentu semua punya banyak cara untuk mengharumkan nama Indonesia. Menurut Dinda harus seperti apa? Kasih dong motivasi buat kita semua. Karena aku atlet, jadi nyemangatin untuk atlet-atlet aja ya. Boleh. Untuk atlet-atlet di luar sana, misal yang belum masuk Pelada atau belum masuk timnas, kalian punya mimpi itu, gak apa-apa punya mimpi tinggi itu, kalian gratis punya mimpi. Jadi mimpilah setinggi-tingginya, karena itu bisa jadi kejadian kalau kalian pikirin terus. Oh, oke. Manifestasi ya Manifestasi, bahasanya. iya. Luar biasa. Dinda, kamu keren banget, sangat menginspirasi cerita-cerita kamu yang di-sharing hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi buat teman-teman yang nonton, dan juga Dinda sehat selalu, Amin. terus menyebarkan nama Indonesia di kancah internasional. Thank you so much Dinda. Sama-sama. Oke, dan teman-teman, semoga bukan hanya didengar, tapi kalian take action untuk bisa mencari jalan kalian sendiri. Gimana ya kira-kira sama-sama mengharumkan nama Indonesia dengan cara kalian sendiri. Dan thank you so much udah nonton di episode kali ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama dengan atlet-atlet lainnya di episode-episode berikutnya. Bye-bye, dadah!